Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa saham yang dimana kita akan menganalisanya secara technical analisis. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan kita pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, nanti benefit yang akan teman-teman dapatkan adalah teman-teman itu akan kita masukkan ke dalam dua grup, yang dimana dua grup ini menjadi tempat atau wadah supaya teman-teman itu mendapatkan informasi yang up to date dan juga mendapatkan saham-saham yang berpotensi dan bisa teman-teman simpan di dalam portofolio. Jadi di sini ada dua grup yang dimana satu grup ini merupakan grup satu arah. Jadi di grup satu arah ini hanya saya aja yang bisa men-sharingkan segala macam informasi, entah itu berita yang up to date atau juga saham-saham yang menarik. Di sini seperti yang teman-teman perhatikan, kita selalu men-sharekan berita-berita yang up to date atau yang penting. Nah, di sini kita juga pernah rekomendasikan saham GEM, teman-teman. Jadi saham GEM sendiri kita udah pernah rekomendasikan. Di sini kita pernah rekomendasikan saham GEMS, kita pernah di sini mengirimkan berita saham PANI, dan juga kita pernah rekomendasikan saham PANI. Jadi di sini seperti yang teman-teman perhatikan, kita banyak sekali saham-saham yang kita rekomendasikan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang up to date dan juga saham-saham yang kita rekomendasikan, teman-teman boleh bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas. Nah, ini di grup dua arah. Jadi grup dua arah ini adalah tempat kita untuk bisa saling sharing dan juga saling mengenal satu sama lainnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung, segera klik aja linknya, nanti saya pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, ini kita akan lihat terlebih dahulu pergerakan indeks IHSG. Jadi teman-teman perhatikan memang indeks IHSG kita di perdagangan hari ini memasuki supply level kita, yang dimana kita telah tandakan di area warna merah. Nah, terjadi sebuah rejection, tandanya supply masih kuat dan terjadi sebuah penurunan harga sehingga meninggalkan sebuah shadow. Nah, kita nggak tahu apakah di perdagangan besok harganya akan mengalami koreksi atau tidak. Yang pasti kita mempunyai sebuah asumsi bahwa pergerakan IHSG masih berada dalam tren yang sideways, entah itu di dalam tren yang major, entah itu berada dalam tren yang secondary, bahkan di dalam tren kecilnya juga dia masih membentuk sebuah konsolidasi. Nah, yang penting adalah ketika terjadi sebuah koreksi, teman-teman boleh perhatikan cari saham yang bagus, saham yang mempunyai fundamental yang baik, dan teman-teman mungkin bisa simpan langsung di dalam portofolio. Karena kita juga di dalam grup kita selalu merekomendasikan saham-saham yang mempunyai fundamental yang bagus, karena kita yakin dan percaya di dalam jangka yang lebih panjang pergerakan saham itu akan dipengaruhi melalui fundamentalnya. Bukan kita sering merekomendasikan saham-saham yang jelek, enggak. Kita di grup itu sangat jarang sekali kita merekomendasikan saham-saham yang mempunyai fundamental yang jelek, teman-teman. Jadi di grup itu adalah tempat yang dimana kita selalu men-sharingkan saham-saham yang mempunyai fundamental yang lebih baik daripada saham-saham yang hanya di-pump and dump oleh beberapa influencer gitu. Nah, jadi untuk IHSG masih berada dalam sesuai rules forecasting kita, dia masih berada dalam tren yang sideways. Jadi kalau seandainya besok mengalami sebuah koreksi, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tapi kalau seandainya di perdagangan besok dia malah breakout, itu justru menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kalau seandainya dia breakout, besar probabilitas IHSG kita akan rally dan kemungkinan besar saham-saham indeks kita akan mengalami penguatan juga gitu. Jadi kita tunggu di dalam 2 hari ini seperti apa pergerakan IHSG kita. Kalau kita sendiri sih berharap 2 hari ke depan IHSG mampu breakout dan itu menjadi sebuah signal yang positif untuk kita lebih agresif di market nantinya. Nah, kita akan membahas ada 10 saham yang akan kita buat di video ini. Jadi kita akan coba bahas secara singkat dan jelas aja. Saya nggak ingin membahasnya terlalu panjang karena nanti videonya terlalu lama untuk teman-teman tonton. Kita akan langsung saja saham pertama yang akan kita review ada saham Antam. Nah, Antam ini saya hapus dulu gambarnya ya. Saya hapus dulu gambarnya, kita akan buat forecasting ulang supaya teman-teman mengerti apa yang akan kita sampaikan di analisa saham Antam ini. Nah, Antam kalau teman-teman perhatikan sejak tanggal 29 Juli tahun 2022 sampai sekarang, tandanya dia sudah di atas 1 tahun pergerakan dan itu teman-teman bisa asumsikan berada dalam tren yang lebih besar atau major trend. Nah, di dalam tren majornya, teman-teman akan menemukan bahwa pergerakan saham Antam ini masih berada dalam tren yang sideways. Nah, ini sebenarnya memang merupakan area fill order kita atau UFO kita.
Nah, di atasnya teman-teman akan menemukan sebuah resistance atau supply level. Ketika teman-teman membuat peta perjalanan Antam seperti ini, tandanya apa? Tandanya teman-teman akan menemukan sebuah asumsi bahwa saham Antam ini sedang berada dalam tren yang sideways. Nah, kita buat seperti ini. Sebentar kita buat gambarnya dulu ya. Kita buat seperti ini. Nah, ini adalah untuk Antam. Sebentar, sorry. Nah, ini batas atasnya. Area bawah adalah area murah, di atas adalah area mahal kita. Jadi kita buat seperti ini bentuknya. Ini merupakan area merah. Nah, di dalam majority trend, teman-teman menemukan bahwa sebenarnya saham Antam ini masih berada dalam tren yang sideways. Nah, di dalam secondary trend, teman-teman juga akan menemukan pergerakan yang sama, teman-teman. Nah, kita akan menemukan pergerakan harga saham yang sama. Nah, kita temukan di sini di dalam secondary trend bahwa saham Antam ini juga masih berada dalam tren yang sideways. Nah, di sini kita akan menemukan ada area murah untuk saham Antam ini sendiri. Ini merupakan area yang murah untuk saham Antam ini sendiri di dalam tren yang lebih kecil. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin spekulasi buy, ini terlihat jelas merupakan area yang baik untuk teman-teman perhatikan. Nah, ini merupakan area yang bagus untuk teman-teman perhatikan, yaitu areanya 1925 sampai 1875. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, teman-teman bisa pertimbangkan area ini gitu. Bentar ya, kita buat dulu ini sepertinya dia bisa berwarna seperti ini ya. Sebentar, saya hapus dulu ya, teman-teman. Nah, jadi ini untuk Antam, ini merupakan area yang bagus untuk teman-teman entry. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, pastikan cut loss-nya di bawah 1875, teman-teman. Ini merupakan area yang murah. Nah, untuk area jual, teman-teman bisa perhatikan ini merupakan area supply-nya. Jadi di dalam trennya itu, di dalam majority trend, kita menemukan sebuah tren baru, yaitu di dalam tren yang secondary. Nah, di dalam tren secondary, kita menemukan bahwa Antam ini juga masih berada dalam tren yang sideways, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry Antam, ini merupakan area yang bagus untuk teman-teman perhatikan, dan untuk take profit mungkin teman-teman bisa pertimbangkan area 2120 sampai 2160. Nah, kita lihat ada berapa persen risiko risk-to-reward ratio-nya untuk teman-teman entry apabila di open market besok. Kita lihat dulu ya untuk risk-to-reward ratio-nya. Nah, untuk resiko ya kita bisa katakan sebesar 4,6% dan itu bagus. Dan untuk TP-nya di 2120 sebesar 8%. Jadi risk-to-reward ratio-nya juga 1:7,8. Itu cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok terjadi sebuah penetrasi harga ke bawah lagi, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di saham Antam. Selagi harga di atas 1875, teman-teman bisa lakukan buy di saham Antam. Tapi kalau seandainya harganya turun di bawah 1875, saya sarankan teman-teman wajib lakukan cut loss, lakukan pembatasan risiko, baru nanti ketika dia memasuki demand selanjutnya, baru kita akan entry lagi di saham Antam ini sendiri. Oke, jadi teman-teman boleh jalankan trading plan-nya untuk di saham Antam. Selanjutnya GoTo. GoTo juga sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, trennya kita udah pernah gambarkan ya. Jadi ini merupakan area spekulasi yang baik untuk teman-teman bisa perhatikan, dan bottoming dia, low dia itu ada di 81. Jadi kalau seandainya teman-teman besok ingin spekulasi buy, ini merupakan area yang menarik untuk teman-teman cermati, tapi harus pahami ketika harga turun di bawah 81, teman-teman siap gak siap wajib melakukan namanya pembatasan risiko. Nah, kalau seandainya besok teman-teman entry di level harga 86 ya, kita lihat di 86 teman-teman entry, cut loss-nya di bawah 81, kita katakan di 80, jadi sebesar 6,6%, dan itu merupakan risk yang bisa teman-teman perhatikan atau diukur gitu. Secara area ini menarik untuk teman-teman perhatikan ya, untuk GoTo karena apa? Karena ini merupakan area bottoming untuk saham GoTo ini sendiri. Secara tren dia masih berada dalam tren yang sideways, dan secara area harga ini merupakan area yang menarik untuk teman-teman spekulasi buy atau bottom fishing atau buy on weakness di saham GoTo ini sendiri. Gitu, oke? Itu untuk GoTo. Selanjutnya SCMA kita lihat. Untuk SCMA saya hapus dulu gambarnya. Kita pernah rekomendasikan saham ini ya, cuman sorry, ini bukan pernah kita rekomendasikan. Kemarin saya pernah buat untuk membuat video bagaimana cara mengukur risk to reward ratio. Tapi mungkin nanti di hari Jumat saya akan rilis videonya, teman-teman. Untuk bagaimana cara mengukur risk to reward ratio atau money management yang baik dan benar. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan untuk SCMA sebenarnya secara tren dia masih berada dalam tren yang bearish, teman-teman perhatikan. Nah, ini kita lihat di dalam tren yang lebih kecil dia seperti membuat pola double bottom. Tapi kalau kita backtest dari
pergerakan harga sebelumnya, teman-teman bisa perhatikan di sini, dia seperti membuat pola double bottom, ternyata dia false break ya. Di sini dia seperti membuat pola double bottom, ini satu, ini dua, dia naik, turun, seperti dia membuat triple bottom, justru lebih turun lagi nih. Jadi kalau kita lihat historinya kurang lebih dia hampir sama, membentuk polanya. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin entry, saya nggak ingin teman-teman entry dengan menggunakan double bottom. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari data histori sebelumnya, dia banyak seperti membentuk sebuah pola double bottom tapi false atau gagal. Nah, ini sekarang teman-teman perhatikan, dia seperti membuat histori yang sama, dia membuat story yang sama, tapi kita melihat data sebelumnya, dia kebanyakan gagalnya nih. Jadi saya ingin kalau seandainya teman-teman entry di saham SCMA, kita nggak ingin menggunakan pola double bottom, karena secara data kita menemukan lebih banyak kegagalannya daripada keberhasilannya. Nah, sekarang yang kita ingin gunakan metode di saham SCMA ini adalah, kita lihat di sini terbentuk terbentuk sebuah demand, teman-teman. Terbentuk sebuah demand yang dimana memang secara tren dia masih bearish ya. Secara tren dia masih bearish, tapi kalau kita lihat secara psikologi harga, dari sejak tanggal 1 Agustus, kita perhatikan di sini, dari sejak tanggal 1 Agustus, dia tidak membuat new low baru. Tandanya dia sudah berada dalam gerakan 3 minggu, atau di dalam tren kecil dia tidak membuat new low baru. Nah, sekarang kalau seandainya teman-teman ingin spekulasi, kalau teman-teman memang ingin spekulasi, perhatikan area 140. Jadi dia tidak boleh turun di bawah harga 140. Kenapa? Karena kalau seandainya dia turun di bawah 140, kemungkinan besar dia akan membuat lower low lagi nih. Teman-teman bisa perhatikan. Ini dia membuat lower high. Kalau seandainya dia break di bawah 140, kemungkinan besar dia akan membuat lower low dan dia akan membuat tren bearish berkelanjutan. Jadi teman-teman wajib jaga-jaga dengan cut loss ketika teman-teman ingin entry di saham SCMA ini sendiri. Nah, kalau ingin entry memang ini merupakan area yang baik untuk teman-teman lakukan spekulasi, tapi teman-teman wajib lakukan dengan pembatasan sebuah resiko. Nah, untuk resiko kita katakan di 138 ya, ada 7%. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan dengan money management teman-teman bagaimana cara mengukur risk to reward ratio. Kalau seandainya teman-teman ingin rela cut loss 500.000, ya berarti teman-teman harus ukur berapa persen sih dari 7% untuk 500.000. Berarti kurang lebih teman-teman wajib masukkan sekitar hanya 9 juta atau 8 juta. Baru teman-teman bisa mengukur untuk restore ratio-nya. Untuk TP kita buat 170 aja ya. Ini kurang lebih hampir 1:2. Jadi kita ambil psikologi harga pembulatan di 170, dan kebetulan ini juga merupakan area supply untuk saham SCMA. Kalau seandainya dia mampu break area ini, teman-teman, kemungkinan besar sih dia akan reversal. Kemungkinan besar dia bisa reversal secara pergerakan harga atau price action. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, ya teman-teman bisa lakukan, perhatikan kalau seandainya dia turun di bawah 140, siap tidak siap teman-teman wajib cut loss dulu sahamnya. Kalau seandainya besok dia coba meretest lagi memasuki area 146 sampai 140, ya teman-teman bisa spekulasi, itu jauh lebih better karena risikonya akan semakin lebih kecil. Tapi harus perhatikan ketika harga turun di bawah 140, wajib lakukan cut loss di saham SCMA ini sendiri gitu. Oke, itu untuk SCMA. Selanjutnya MAPI. MAPI secara tren teman-teman bisa perhatikan ya, dia masih sangat bullish. Teman-teman lihat di sini memang kita pernah rekomendasikan tapi terjadi sebuah false break, justru harganya kembali lagi ke atas. Nah, saya forecasting ulang, saham MAPI ini seperti apa. Kalau teman-teman lihat di sini, ketika dia break area ini, teman-teman. Ketika dia break area ini, tandanya dia membuat sebuah lower low. Kenapa? Ini merupakan higher low, ya kan? Ini membuat higher low, dan di sini ketika dia membuat titik lebih rendah, tandanya dia membuat lower low. Nah, ini teman-teman perhatikan, saya buat gambarnya seperti ini. Ini dia membuat higher high. Saya buat seperti ini aja codingnya ya, supaya teman-teman paham bagaimana cara membaca structure market. Ini higher low. Oke. Nah, ini karena dia sama tinggi, kita katakan dia sama tinggi seperti membuat pola double top, maka kita buatkan ini sebagai high. Karena dia tidak membuat titik lebih tinggi dan juga tidak membuat titik lebih rendah. Jadi kita bisa asumsikan ini sebagai high dan dia break, dan ini kita bisa katakan menjadi lower low. Ini membuat jadi lower low. Nah, ketika ada pergerakan seperti ini, teman-teman tandakan seperti ini. Nah, kita buat area key level yaitu 1860. Jadi pergerakan harga MAPI dia tidak boleh turun di bawah
1860. Kenapa? Ketika harga turun di bawah 1860, ini menjadi sebuah konfirmasi bahwa harga akan reversal. Bahwa harga akan reversal secara tren. Jadi kalau seandainya teman-teman eh, sudah punya barang MAPI, teman-teman masih bisa pegang barangnya. Yang penting tandakan sebuah titik penting, yang dimana titik pentingnya itu harga tidak boleh turun di bawah 1860. Kalau seandainya harga turun di bawah 1860, tandanya dia membuat lower low baru, ya udah berarti secara coding pergerakan harga walaupun di dalam tren yang lebih kecil, kita sudah menemukan bahwa sebuah asumsi ada potensi pembalikan harga dari tren bullish ke tren bearish. Jadi teman-teman wajib harus perhatikan juga, teman-teman harus pandai bagaimana mengcoding sebuah structure market. Jadi ketika dia turun di bawah 1860, berapapun besar resiko yang teman-teman sedang floating, saya sarankan wajib cut loss. Karena kalau seandainya kita sedang berada di area ini, kita entry dan dia turun di bawah 1860, takutnya terjadi sebuah reversal harga, turunnya sangat jauh teman-teman. Turunnya bisa sangat jauh tren bearishnya. Jadi contoh kalau kita misal katakan ADMR deh. Misalnya kayak ADMR. Ketika kita menemukan sebuah structure baru nih, ketika kita lihat ada coding bahwa harganya terus membuat reversal, ya teman-teman bayangkan kalau seandainya teman-teman punya barang di area 2400-an, tidak rela cut loss dan harga sekarang ada di area 1100-an. Jadi kurang lebih teman-teman sudah floating loss hampir 50% gitu. Nah, sama seperti MAPI. Jadi MAPI teman-teman wajib tandakan sebuah titik area penting yang dimana dia tidak boleh turun di bawah 1860. Kalau seandainya dia turun di bawah 1860, ya udah teman-teman wajib cut loss dulu sahamnya karena besar potensi dia akan turun di area bottoming-nya selanjutnya itu di sini gitu. Jadi teman-teman kalau seandainya sedang pegang barang, teman-teman masih hold, teman-teman bisa lakukan. Yang paling penting perhatikan harga tidak boleh turun di bawah 1860. Kalau seandainya harga turun di bawah 1860, saya sarankan teman-teman wajib lakukan namanya pembatasan resiko. Oke, itu untuk MAPI. Selanjutnya BSDE. Untuk BSD, teman-teman perhatikan, saya hapus gambarnya, kita forecasting ulang. Jadi untuk saham-saham properti, kalau teman-teman perhatikan secara structure, semua masih berada dalam tren yang konsolidasi. Jadi teman-teman lihat di sini terjadi sebuah penetrasi, harga mulai impulsif ke atas, tapi sejak tanggal 9 Mei sampai sekarang, dia membuat tren secondary. Nah, ini merupakan tren secondary yang dimana trennya masih membentuk sebuah konsolidasi. Kita buat seperti ini ya, kita tandakan. Nah, kita tandakan dulu, kita buat pergerakan harga. Sorry, dia mau buat warnanya. Sebentar ya, kita hapus dulu gambarnya. Nah, jadi kita tandakan dulu. Nah, jadi untuk BSDE, teman-teman perhatikan, kita tandakan di dalam kotak kuning ini. Nah, di dalam kotak kuning ini, kita menemukan sebenarnya trennya masih berada dalam tren yang sideways. Nah, di sini kita menemukan untuk area murah, untuk mengakumulasi saham BSDE, ada area yang bagus. Nah, ini merupakan area yang bagus untuk teman-teman akumulasi. Setidaknya ya kita katakan deh 1100. Nah, ini merupakan area yang pas untuk teman-teman lakukan akumulasi di saham BSDE. Sebenarnya kita sih punya project yang cukup panjang untuk saham BSDE ini sendiri, apalagi konstruksi ya. Jadi konstruksi salah satu kita memilih untuk saham yang memang punya project yang cukup panjang, teman-teman. Karena kita tahu biasanya saham-saham properti atau juga saham konstruksi kita nggak bicara konstruksi konstruksi, sorry, kita bicara properti. Jadi khususnya saham-saham properti, kita mempunyai, project yang cukup panjang. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin, menyimpan salah satu saham yang bisa untuk disimpan jangka medium, salah satu adalah saham properti dan, kita juga memilih BSD karena secara valuasi saham ini jauh lebih menarik daripada saham yang lain gitu, secara valuasi. Nah, sekarang untuk bicara akumulasi. Ini merupakan area yang bagus untuk teman-teman lakukan akumulasi di saham BSDE ini sendiri, teman-teman. Jadi, perhatikan aja ketika dia memasuki area 1045 sampai 1100, itu merupakan area yang menarik untuk teman-teman pertimbangkan untuk koleksi saham BSDE di dalam portofolio, teman-teman. Tapi kalau seandainya dia turun 1045 bagaimana? Ya, siap tidak siap kita coba cut loss dulu. Walaupun seandainya teman-teman nggak ingin cut loss, ya sah-sah aja karena memang BSD ini saya memilih saham yang memang mempunyai fundamental bagus gitu. Tapi lebih better atau lebih bijak teman-teman cut loss dulu, nanti di bawah kita bisa entry lagi gitu. Tapi kembali ke teman-teman, apakah teman-teman mau simpan di dalam jangka panjang bisa,
atau teman-teman mau trading buy juga bisa. Sekarang jalankan plannya bagaimana. Kalau seandainya trading buy, harus harus lakukan pembatasan risiko apabila harga turun di bawah 1045. Tapi kalau seandainya memang teman-teman mau pegang coba dalam jangka yang lebih panjang, ya BSDE salah satu saham yang teman-teman bisa pegang karena kita juga mempunyai forecasting ya, walaupun tidak dalam waktu tempo dekat, kita perkirakan setidaknya BSDE bisa kejar dekat 1.500 sampai 2.000. Jadi secara area sih memang cukup boring untuk melakukan akumulasi, tapi akan ada saatnya harganya terapresiasi market. Karena apa? Fundamental itu tidak pernah membohongi pergerakan harga. Yang paling penting sektornya bagus dan juga secara area bagus, secara valuasinya oke, udah teman-teman simpan dan akan ada saatnya sahamnya akan terapresiasi oleh market gitu. Oke, jadi BSDE teman-teman perhatikan area yang pas untuk akumulasi adalah area warna hijau. Nah, selanjutnya United Tractor. United Tractor kita pernah rekomendasikan ya, kita pernah rekomendasikan area 27275 jadi harganya sedang floating walaupun dia di open gap. Nah, saya hapus ulang gambar supaya teman-teman mengerti. Jadi untuk United Tractor sendiri kita juga mempunyai view yang positif ya. Untuk United Tractor makanya kita rekomendasikan trading buy untuk saham ini sendiri. Nah, sebenarnya demand level kita ada di area hijau ini. Kita tandakan dulu ya. Kita tandakan ini merupakan area demand kita. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, setidaknya dekat-dekat area ini itu adalah area yang baik untuk teman-teman akumulasi. Jadi perhatikan aja dalam 2 hari ini kalau seandainya terjadi sebuah koreksi, ya teman-teman bisa lakukan untuk entry di saham United Tractor. Selagi harga di atas 26.050, teman-teman bisa entry saham United Tractor. Tapi kalau seandainya harganya turun di bawah 2060, teman-teman cut loss dulu, nanti di bottoming kita entry lagi. Jadi kalau seandainya teman-teman entry dan trading di saham-saham batubara, teman-teman pastikan ukur resikonya ya, karena kalau seandainya ketika terjadi sebuah reversal trend itu sangat berbahaya gitu. Jadi lebih baik ketika turun di bawah 26050 kita cut loss dulu, nanti di bottoming kita bisa buyback lagi gitu. Jadi teman-teman jangan anti apalagi sampai alergi dengan stop loss. Biasanya orang yang alergi dengan stop loss adalah orang yang memang masuk ke market itu tidak mempunyai konsep bisnis yang benar. Apalagi dia masuk ke market itu tidak mengukur resikonya, itu sangat berbahaya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus ukur dulu resiko bagaimana supaya masuk ke market itu teman-teman siap untuk melakukan cut loss atau juga melakukan take profit gitu. Jadi nanti di hari Jumat kemungkinan besar saya akan buat video untuk bagaimana cara mengukur money management dengan baik, tergantung profil resiko teman-teman. Jadi, nanti Jumat kita akan upload supaya teman-teman tuh lebih siap bagaimana caranya mengukur history ratio dengan lebih bijak ya. Karena saya masih banyak menemukan orang ketika entry di market dia tidak ukur risiko, sehingga ketika harga tidak sesuai dengan forecasting kita, dia tidak rela cut loss. Teman-teman harus ngerti, tidak ada analisa win rate-nya itu 100%. Kalau ada yang teman-teman temukan WR-nya 90%, 80%, percayalah itu hanya konten, teman-teman. Jadi, saya di market itu dari tahun 2016, saya belajar besar itu di forex. Jadi saya tahu benar soal probabilitas. Kita entry di market itu bicara probabilitas. Jadi kalau seandainya ada orang mengaku-ngaku win rate-nya sampai 90%, apalagi sampai 100%, ya teman-teman bisa coba aja deh kalau tidak percaya. Karena ya tidak ada yang win rate-nya seperti itu. Kalau seandainya teman-teman punya win rate sampai 60 atau 70% itu jauh lebih baik ya, itu jauh lebih baik. Kalau kita lihat grup, ya di grup saya juga masih ada yang cut loss kok. Nah, teman-teman perhatikan nih, ini saya buka nih, saya buka. Ini jujur kita ada cut loss ada, tapi jauh lebih banyak kena TP-nya teman-teman. Nah, contoh RMKO. RMKO sekarang berapa? Kita lihat RMKO. Nah, untuk RMKO, nah kita udah kena stop loss ini. Jadi nggak semua saham kita nggak kena stop loss teman, kena TP. Tapi lebih banyak kena TP-nya sih. Teman-teman boleh perhatikan Medco kita ada, Aces kita ada, kemarin udah kena 4%, Adaro kita udah kena TP, masih banyak teman-teman. Jadi kita tuh nggak hanya menunjukkan apa-apa yang ini gitu, yang hanya kena TP. Ini teman-teman boleh perhatikan sendiri grup saya. Nggak ada yang aneh-aneh sahamnya, bahkan yang kena ARB berjilid-jilid tidak ada teman-teman. Jadi ya, teman-teman boleh coba sendiri masuk di grup kita itu seperti apa. Sangat jarang saham-saham yang kita rekomendasikan kena stop loss. Ini memang kita kena stop loss di sini, tapi resikonya 3%. Kita pernah rekomendasikan dari area bawah ya. Justru kayak JPFI ini kita udah beberapa kali rekomendasikan. Mungkin dari 3 kali rekomendasi,
2 kali kena TP dan 1 kena risiko, ya itu wajar. Itu wajar. Apalagi resikonya cuma 3% itu sah-sah aja. Sekarang bagaimana teman-teman, bagaimana mengukur sebuah resiko gitu. Nah, untuk JPK mungkin kita sekarang udah kena cut loss dan mungkin nanti di bawah kita akan buyback lagi gitu. Jadi untuk trading juga kita nggak mesti 800 saham kita tradingkan di market teman-teman, nggak seperti itu. Saya pribadi jujur justru tradingnya di sahamnya itu aja. Kalau bisa ciptakan sebuah universe untuk teman-teman trading. Contoh saya ya, apalagi trader-trader forex, ada trader yang memang tradingnya hanya di gold, ada trader yang memang tradingnya di oil atau minyak. Jadi trader forex aja teman-teman, mereka hanya fokus beberapa pair, bisa 2 atau 3 pair. Apalagi kita yang tradingnya di saham. Jadi teman-teman tuh harus bisa bagaimana melihat, oh saya mau universe-nya 15 saham atau LQ45 atau IDX 30 itu sah-sah aja teman-teman. Sekarang bagaimana teman-teman punya konsep yang benar dulu. Karena ya saya masih menemukan, contoh teman-teman beli saham IPO MSCA, sekarang kena geprek ya kan. Nah, apa teman-teman nggak sayang gitu uangnya kena saham MSCA dan lain-lain, kena saham-saham IPO, kena jebak, kena FOMO. Ya lebih baik kita tradingnya mandiri gitu. Buat universe misalnya saya mau trading LQ45, udah tradingnya di situ aja gitu. Nggak mesti 800 saham teman-teman harus tradingkan. Karena trader forex pun mereka hanya trading di gold ya di gold aja gitu. Tradingnya di emas ya di emas aja atau di minyak minyak aja gitu. Saya pribadi saya masih trading forex, justru saya tradingnya di mana? Saya hanya gold, oil, dan juga Nasdaq. Saya hanya trading di 3 itu, yang lain saya tidak tradingkan. Nah, sekarang teman-teman stylenya gimana? Coba tentukan saya mau tradingnya di saham apa aja. Jangan di 800 saham ya, semua teman-teman tradingkan. Ya, berarti teman-teman tuh masih sangat pemula gitu. Karena trader profesional itu dia udah menentukan universe yang akan ditradingkan. Enggak semua saham harus teman-teman tradingkan. Ada trader yang tradingnya itu hanya di high div 20 dividen. Hanya 20 saham yang membagikan dividen tertinggi, ada. Ada orang yang trading di LQ45, ada. Dan rata-rata orang yang trading seperti itu adalah trader-trader yang sudah profesional. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin lebih profesional ya, tradingnya sahamnya di itu-itu aja teman-teman. Tinggal di mana beli, jual, beli, jual, beli, jual. Jadi coba lebih profesional, nggak perlu di 800 saham teman-teman tradingkan gitu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya Pegas. Pegas udah break sell zone, teman-teman boleh perhatikan. Kita juga udah punya barang di bawah. Saya pribadi punya barang di area 1300-an. Kita sekarang sedang running profit. Jadi saya udah katakan dari jauh-jauh hari bahkan dengan teman-teman kita ada di grup, jangan nanti ketika harga udah break baru teman-teman menyesal. Itu sangat disayangkan. Apalagi di sini ada average volume yang sudah mulai bertambah, teman-teman. Jadi kita masih mempunyai asumsi yang sangat positif untuk pergerakan Pegas ini ke depannya. Kita punya target minimal tuh dia 1600. Jadi itu adalah target minimal kita. Kalau seandainya besok dia terjadi sebuah penetrasi, ya teman-teman bisa lakukan trading buy. Karena ini teman-teman lihat dia break resistant ya, dia break resistant di sini. Ini merupakan area supply yang pertama, dia telah break. Yang menariknya adalah ini merupakan area demand yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, terjadi sebuah average volume yang gede di area-area ini. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin trading, ini area yang cukup menarik untuk teman-teman manfaatkan. Nah, saya tandakan dulu 14.50 sampai 14.95. Jadi ini merupakan area yang pas untuk teman-teman ingin coba trading buy. Jadi jaga-jaga cut loss untuk di bawah 14.50. Nah, besok kayaknya teman-teman bisa langsung entry dan cut loss-nya di bawah 14.50 sebesar 4% dan itu bagus untuk risk to reward ratio. Nah, kita bicara TP. TP-nya ada di 1600, jadi minimal 1/1,6. Ini adalah TP 1 kita. TP 2, mungkin kita langsung ambil 1/3 ya. Kita ambil 1/3 aja. Jadi 1/3-nya ada di 1685. Saya hapus dulu. Jadi TP 2 kita ada di 1685. Jadi kalau teman-teman mau entry, perhatikan trading plan kita. Ini menarik untuk Pegas. Pegas ini masih menarik ya. Apalagi sampai akhir tahun biasanya saham-saham window dressing saham pilihan kita itu ada di Pegas. Biasanya saham-saham window dressing adalah saham-saham Pegas, teman-teman. Jadi untuk Pegas menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau seandainya ingin trading buy, teman-teman bisa lakukan. Jaga-jaga cut loss apabila harga turun di bawah 14.50. Oke, selanjutnya Telkom. Telkom ini sebenarnya saham yang pertama kali saya salah satu kenal sejak saya kenal eh, market saham. Jadi teman-teman lihat sebenarnya di dalam trennya yang lebih besar ya sejak dia membuat peak tahun 2022, teman-teman lihat di sini, dia mulai dari trennya ini, dia membuat low-nya itu sejak
2018 atau kita katakan nih, nah kita tandakan di sini ya, peak-nya itu terakhir 2017, dia membuat low sejak COVID kemarin ya, teman-teman bisa perhatikan dia masih berada dalam tren yang sideways sebenarnya, sideways yang lebih besar. Jadi sebenarnya Telkom ini secara tren dari tahun 2017 tuh dia nggak kemana-mana, teman-teman. Memang ada area resisten di 4.800. Nah, ini kalau kita temukan dari tahun 2021 di dalam tren major juga, jadi major di dalam major nih. Kalau kita perhatikan sejak tahun 2021 juga dia masih konsolidasi. Nah, ini merupakan area yang cukup bagus untuk teman-teman spekulasi buy di saham Telkom ya. Ini area yang cukup bagus untuk teman-teman lakukan spekulasi buy di saham Telkom. Tapi harus perhatikan ketika harga turun di bawah 3.600, ya teman-teman wajib lakukan pembatasan resiko karena ketika dia turun di bawah itu ya bisa jadi dia turun lebih dalam lagi gitu. Jadi untuk Telkom sendiri sih terlepas orang katakan fundamentalnya bagus, perusahaannya bagus, ya saya lihat secara PBV dan PE dia udah dikatakan premium. Kita nggak katakan dia jelek, tapi kita katakan dia premium gitu. Jadi ya secara harga juga wajar aja harganya koreksi karena harganya juga sudah premium, teman-teman. Nah, secara area dia menarik untuk teman-teman trading buy. Perhatikan ketika harga turun di bawah 3.600, teman-teman wajib lakukan cut loss. Kalau teman-teman tanya apakah saya bisa buy, ya teman-teman bisa lakukan. Nah, cut loss-nya kita katakan di 3560 sebesar 4,8%. TP-nya ya teman-teman bisa buat ambil 1/1, 1,5 di sini 4010. Ini adalah TP1, TP2 mungkin teman-teman bisa letak di 4.200. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, itu untuk Telkom ya. Selanjutnya ada ESA, kita lihat. Untuk ESA di sini teman-teman lihat, saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman mengerti. ESA trennya masih bearish teman-teman ya. Trennya masih bearish di dalam minor trennya dia udah mulai ada pergerakan mulai ke atas dan ini kita cukup tandakan ya. Ini tandakan ada sebuah demand di sini. Jadi harganya tidak boleh turun di bawah 550. Nah, kalau seandainya teman-teman tanya entry, saya nggak rekomendasikan teman-teman entry di sekarang. Saya selalu kekeh katakan kalau mau entry di 585 sampai 550. Jadi kalau seandainya teman-teman tanya entry, apakah bisa entry? Ya saya katakan tidak bisa. Karena secara area menurut saya pribadi tidak menarik teman-teman entry di harga sekarang. Kalau saya pribadi tetap mengatakan kita lebih baik entry di area pentingnya. Area pentingnya itu di area 585 sampai 550. Ini area yang lebih baik untuk teman-teman tunggu gitu daripada teman-teman entry di harga sekarang. Jadi kita coba lebih konservatif untuk di saham ESA ini sendiri. Tunggu dia masuk sini baru teman-teman bisa entry gitu, oke? Itu untuk ESA. Kalau seandainya dia nggak sampai 585 gimana? Ya udah biarkan aja. Sampai dia membentuk sebuah structure baru, baru kita lakukan readjustment analisa ulang. Gitu, oke? Saham terakhir ada Bird. Untuk Bird, teman-teman perhatikan memang secara tren dia sangat impulsif. Trennya ini masih berada dalam tren yang bullish. Teman-teman lihat trennya sangat bagus. Tapi kalau teman-teman perhatikan secara structure atau price action, ini ada sebuah divergent, teman-teman. Nah, kalau seandainya teman-teman udah terlalu sering nengok market, teman-teman tuh nggak perlu indikator, teman-teman akan tahu nih, ini biasanya ada divergent. Teman-teman nanti boleh cek secara MACD-nya sendiri. Nah, biasanya saham-saham divergent ini kemungkinan besar ada pembalikan harga, walaupun trennya masih positif, tapi kalau seandainya teman-teman entry di area yang salah itu nggak bagus ya. Jadi untuk uh, Bird sendiri, saya rekomendasikan teman-teman setidaknya entry, ya kita katakan setidaknya 2100 deh. 2100 sampai 2000. Ini area yang pas untuk teman-teman entry. Kenapa? Ini area naik trendnya, ini area pentingnya. Jadi kalau seandainya dia turun di bawah 2000, berarti secara tren kemungkinan besar terjadi sebuah reversal trend dari bullish ke trend bearish-nya. Jadi ya walaupun dia nggak sampai di area 2100, biarkan aja sampai structure baru terbentuk atau setidaknya kita tetap menunggu dia memasuki area demand zone kita baru teman-teman bisa follow kembali trennya gitu. Ini merupakan area yang best price untuk teman-teman bisa pantau untuk saham Bird. Untuk sekarang nggak bisa entry ya. Untuk sekarang belum bisa entry karena ini ada divergent. Kita takutnya dia landai dulu ke bawah, itu sangat beresiko. Lebih baik kita tunggu di demand zone atau karena trennya memang kuat ya kita sekalian BOB aja. Buy on breakout di atas 2400 nih. Lebih baik kita ada dua metode yang bisa kita gunakan antara buy on weakness di demand zone atau BOB di atas 2420.
gitu, untuk follow the trend saham Bluebird ini sendiri. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang kita bahas di video ini, mungkin cukup panjang, tapi semoga, saham-saham yang kita bahas di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik aja linknya, nanti saya pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritasnya. Oke, sampai di sini aja videonya, sampai jumpa di video-video selanjutnya, salam entrepreneur.